A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Sebelumnya saya minta maaf karena baru bisa up lagi. Dan langsung saja untuk cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tikungan Mayat. Cerita ini ditulis oleh Anti Asrianti Muhtar. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Aku penasaran dengan cerita temanku yang bernama Fani. Sejak Fani menceritakan kalau ia sering melihat penampakan di rumahnya dan hantu penasaran yang sering mengetuk pintu saat malam Jumat, membuat aku ingin membuktikan sendiri apa yang diceritakan oleh Fani benar atau tidak. Antara percaya dengan tidak sih, karena aku sendiri seumur hidup belum pernah melihat yang namanya hantu secara langsung. Kecuali di TV-TV, aku sering lihat, secara aku pencinta film-film horor gitu. Menurut cerita Fani, jalan trans yang ada di depan rumahnya sering terjadi kecelakaan, sehingga orang-orang menamakan dengan sebutan tikungan mayat. Seperti kata Fani, setiap ada yang kecelakaan, pasti meninggal di tempat. Memang jalan trans yang ada di depan rumah Fani sangat berbahaya, karena selain tikungannya yang tajam, juga ada merupakan lereng gunung yang membuat para pengendara tidak bisa melihat kendaraan yang berlawanan. Juga ada merupakan lereng gunung yang membuat para pengendara tidak bisa melihat kendaraan yang berlawanan arah karena terhalang oleh gunung tanah yang ditumbuhi banyak pepohonan itu. Singkat cerita, jam istirahat di sekolah, aku langsung menuju ke kantin untuk makan siang bersama Alia dan Vina sahabatku. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namaku. Arista. Aku langsung berbalik ke belakang. Ternyata Fani. Iya Van, kok di kantor lama banget sih? Ucapku kepada Fani. Karena saat jam pelajaran tadi, ia dipanggil oleh guru BK karena jam pelajaran seni budaya hari ini. Karena jam pelajaran seni budaya hari ini lagi kosong, karena gurunya lagi ada tugas ke kota Madia. Iya nih, Bu Hanem menyuruh aku menyusun buku-buku yang ada di lemari yang berantakan itu, ucap Fani tanpa cemberut. Aku, Alia dan Vina hanya tertawa mendengar penuturan Fani dan lanjut ke kantin. Aku dan ketiga sahabatku itu duduk menunggu antrian makanan kami datang. Tak, hari ini kan hari Kamis, ucap Fani. Iya, kenapa Van? Ucapku. Artinya kan sebentar lagi malam Jumat. Ya iyalah, tidak mungkin hari ini hari Kamis, terus nanti malam Senin kan? Ucap Alia disertai tawa, karena merasa lucu mendengar Fani berbicara. Iya, aku juga tahu Al. Kamu gimana tak? Kamu jadikan malam ini ke rumahku, ucap Fani geram mendengar Alia terus menertawainya. Iya Van, jadi gimana Al? Vin, kalian jadi ikut gak? Ucap Arista kepada Alia dan Vina. Tapi aku takut tak, ucap Vina. Dasar penakut, ucap Alia kepada Vina. Namanya juga hantu, pastilah takut. Semua orang juga takut keles, ucap Vina. Ya sudah, jadi Vina gak ikut nih. Gak seru dong, ucapku. Jadi kok, tapi, ucap Vina tanpa ragu. Tapi apa Vin? Enggak kok, aku ikut, ucap Vina.
Singkat cerita, bel pulang berbunyi. Aku, Alia dan Vina langsung ikut ke rumah Fani. Karena sebelum berangkat ke sekolah, kami sudah meminta izin kepada orang tua masing-masing. Kalian kok belum pulang? Ucap Alif yang melihat aku dan Fani berdiri di depan kelasnya. Lagi nunggu Alia, Alif. Ucapku kepada Alif yang kebetulan satu kelas dengan Alia. Saat kelas 10, aku satu kelas dengan Alia dan Alif. Akan tetapi, setelah kenaikan kelas, kami beda kelas. Memang kalian mau kemana? Ucap Alif. Kami mau ke rumah Fani, Alif. Ucapku. Alif hanya manggut-manggut mendengar perkataanku. Kami duluan ya, Alif. Ucap aku saat Alia sudah keluar dari kelas. Oke, ucap Alif sambil tersenyum manis. Kami pun meninggalkan Alif yang masih berdiri di depan kelas. Aku ke rumah Fani dengan mengendarai motor yang dibelikan oleh ayah saat aku masih duduk di bangku SMP. Aku yang membonceng Alia, sedangkan Vina membonceng Fani. Kami berempat menuju rumah Fani. Dalam perjalanan, tiba-tiba kami dihentikan oleh seorang gadis yang memakai seragam sekolah dengan logo dan lambang yang berbeda dari sekolah kami. Sepertinya dia dari sekolah SMK Harapan Bakti yang ada di kecamatan sebelah. Aku pun menghentikan motor, sementara Vina dan Fani sudah jalan lebih dulu dan tidak kelihatan lagi. Gadis itu meminta tolong untuk nebeng di motor kami. Aku pun tidak menolak karena katanya rumahnya searah dengan kami. Aku pun berboncengan 3. Alia yang duduk di bagian tengah. Sepanjang jalan kami hanya terdiam sampai kami dihentikan oleh polisi yang mengatur lalu lintas karena ternyata baru saja terjadi kecelakaan yang tak jauh dari rumah Fani. Dan lagi-lagi korban mati di tempat dan orang yang menabraknya kabur entah kemana. Aku merinding tapi penasaran. Akhirnya aku dan Alia mencoba mendekat untuk melihat wajah korban. Dek. Seketika jantungku berhenti berdetak saat melihat wajah korban kecelakaan yang ada di depan mataku. Aku seakan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ternyata korban tersebut tak lain adalah gadis yang aku bonceng tadi. Aku terdiam tanpa kata, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ucapku dalam hati. Seketika aku langsung berlari menuju motor untuk melihat gadis yang aku bonceng tadi. Bagaimana bisa dia tidak ada di motor? Jelas-jelas tadi kami berboncengan 3. Aku dan Alia saling bertatapan, seakan tak percaya apa yang kami lihat barusan. Bulu kuduku langsung berdiri melihat kejadian hari ini. Aku langsung mengambil motorku dan lanjut ke rumah Fani setelah polisi mengizinkan kami lewat. Loh, tak, Al, kalian kok tampak pucat gitu? Ucap Fani dan Vina yang melihat kami berkeringat dingin dengan wajah pucat. Aku nggak apa-apa kok, Van. Ucapku berbohong karena takut jika Vina tahu dan memutuskan untuk pulang, lalu tidak jadi bermalam. Kamu serius kan, tak? Ucap Vina. Iya, kami serius. Iya kan, Al? Ucapku melihat ke arah Alia untuk meyakinkan mereka. Alia pun hanya mengangguk membenarkan ucapanku. Kulihat di jalan poros yang tak jauh dari depan rumah Fani,
yang masih banyak orang yang berkerumun menyaksikan kecelakaan tabrak lari tersebut. Tampak mobil ambulans pengantar jenazah sudah datang untuk menjemput mayat korban kecelakaan tersebut untuk dibawa pulang. Singkat cerita, hari sudah mulai maghrib. Tampak langit memancarkan cahaya warna jingga. Aku yang sedang duduk melamun di teras rumah Fani membayangkan wajah gadis yang menjadi korban kecelakaan tadi. Lalu tiba-tiba aku dikagetkan oleh ibu Fani dan menyuruhku masuk ke dalam rumah. "Nak, ngapain duduk melamun sendirian di sini? Yuk masuk ke dalam. Tidak baik duduk di luar saat menjelang maghrib," ucap ibu Fani. "Iya tante," ucapku tersenyum sambil masuk ke dalam, menemui ketiga sahabatku itu. Ternyata mereka sedang menonton drama Korea di kamar Fani. Aku langsung duduk dan mengambil posisi di dekat mereka. "Ngapain kamu duduk di luar sendirian, tak?" ucap Vina. Vina adalah temanku yang paling cerewet, tapi penakut. "Aku cuman melihat orang-orang yang lewat." "Oh, kirain lagi lihat sepupu Fani yang ganteng itu," ucap Alia mengejek. Fani memang punya sepupu yang seangkatan dengan kami, tapi beda jurusan. Namanya Afgan. Tapi bagiku orangnya biasa-biasa saja tuh. Mereka aja yang pada bilang ganteng. Singkat cerita, jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kebetulan di rumah Fani sedang kehabisan stok makanan, sehingga ibu Fani menyuruh Fani untuk ke warung yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Fani untuk membeli mie instan dan telur. Aku menawarkan diri untuk ikut menemaninya. Sementara Vina dan Alia masih sibuk menonton drama Korea sejak tadi. Aku dan Fani hanya berjalan kaki karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Lagi pula motor kami sudah dimasukkan ke dalam bagasi yang ada di rumah Fani. Kami berjalan di pesisir jalan karena saat malam hari begitu banyak bus antar kabupaten yang lewat, dan cara mereka mengemudikan kendaraan seperti orang kesurupan, tidak tahu pelan-pelan. Aku terkadang jengkel dengan sopir bus saat pagi hari jika ke sekolah, karena sering dikagetkan oleh klaksonnya yang super keras, tapi tidak bisa memelankan laju kendaraannya. Tak terasa aku dan Fani berjalan sambil mengobrol. Akhirnya kami tiba di warung. Sambil menunggu Fani membeli pesanan ibunya, aku tak sengaja mendengar dua orang yang duduk di bangku depan warung itu membicarakan tentang beberapa orang yang pernah kecelakaan di tempat yang sama, yaitu tempatnya di depan rumah Fani. Katanya 3 bulan yang lalu pernah ada korban kecelakaan tabrak lari yang badannya terpisah dengan kepalanya, dan sampai saat ini masih sering gentayangan karena pelaku yang menabraknya belum ditemukan sampai sekarang. Mendengar cerita kedua orang itu membuat aku merinding dan cepat-cepat memanggil Fani untuk pulang. Apalagi malam ini adalah malam Jumat, membuatku semakin takut. Ditambah jalanan sekitar begitu gelap karena tak ada lampu jalan. Hanya jika ada mobil yang lewat, hanya membuat jalanan kembali terang dengan pancaran lampunya. Namun, saat jalan sepi, tanpa ada kendaraan yang lewat, jalanan akan kembali gelap. Sekitar 10 meter dari rumah Fani, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang teriak memanggil namaku. Saat aku ingin berbalik ke belakang, melihat orang itu, tiba-tiba Fani memegang tanganku dengan erat dan berkata, "Jangan berbalik." Aku sontak kaget, tak mengerti apa maksud Fani. Aku hanya menuruti Fani dan terus berjalan tanpa menoleh ke belakang sampai kami tiba di depan pintu rumah Fani. Setelah tiba dan duduk beberapa saat,
Aku bertanya kepada Fani tentang siapa wanita yang memanggil namaku dan mengapa Fani melarang aku melihat ke belakang. Tak, kamu ada kenalan gak di sini selain aku? Ucap Fani tampak serius. Enggak, makanya aku ingin berbalik melihat orang itu karena penasaran siapa yang mengenal aku di sekitaran sini, ucapku. Makanya aku melarang kamu untuk berbalik karena aku tahu kamu tidak ada kenalan di sekitaran sini selain aku, ucap Fani dan terdiam sejenak. Aku semakin penasaran dengan perkataan Fani. Lalu Fani melanjutkan lagi ceritanya. Begini, yang tadi memanggil kamu itu sebenarnya sosok yang menyeramkan, tak? Sosok itu sudah mengikuti kita sejak tadi. Hanya saja aku memilih diam dan tidak memberitahumu karena dia tidak mengganggu kita. Tapi sepertinya dia ingin kamu melihat sosoknya, makanya dia memanggil namamu. Seandainya kamu lihat, kamu pasti akan pingsan, tak? Melihat wajahnya yang sangat hancur. Makanya aku melarang kamu berbalik ke belakang, tak? Ucap Fani. Masa sih, Van? Padahal aku penasaran loh. Tapi aku salut deh sama kamu, Van. Kamu tidak takut dengan sosok itu. Padahal kamu lihat sosok itu mengikuti kita sejak tadi, kan? Ucapku. Iya, aku sih sudah terbiasa melihat sosok yang seperti itu. Malah yang lebih menyeramkan dari yang aku lihat tadi, aku juga pernah. Bahkan sering, ucap Fani. Wah, kamu hebat, Van. Berarti kamu sudah bisa dong mengikuti uji nyali, ucapku sambil tertawa bercanda dengan Fani. Mungkin Alia dan Vina mendengar kami bercerita tentang cerita horor. Mereka pun keluar dan bergabung bersama aku dan Fani karena takut. Terlihat wajah Vina yang tampak pucat. Udah selesai nonton drama Koreanya, ucap Fani. Belum, Van. Tapi kenapa kalian berhenti nonton? Ucapku. Anu, tak, kata Vina, ia melihat bayangan di kamar Fani, ucap Alia. Masa sih, Al? Ucapku. Aku juga tidak melihatnya. Tapi Vina bilang ia melihat bayangan di pojok kamar Fani. Iya, Van. Tak, aku takut nih, ucap Vina ketakutan. Kamu tenang ya, Vin. Jangan lupa baca surat-surat pendek, ucapku karena yakin mungkin Vina memang melihat bayangan itu. Tiba-tiba lampu padam. Vina yang masih ketakutan berteriak histeris. Aku melihat jam di ponselku. Ternyata sudah pukul 12 malam. Kami pun memutuskan kembali masuk ke kamar. Sebelum kembali ke kamar, aku menemani Fani untuk mengambil lilin yang ada di dapur. Saat ingin kembali keluar, aku menabrak sosok wanita berambut panjang dengan pakaian putih. Namun, wajahnya tidak tampak jelas karena gelap gulita. Saat ku coba nyalakan senter ponselku, ternyata yang berdiri di depanku adalah seorang wanita yang ternyata adalah Ibu Fani. Sempat jantungku berhenti berdetak sejenak. Ternyata tante, aku pikir. Belum sempat kulanjutkan ucapanku, Ibu Fani langsung menyambutnya. Hantu, ucap ibunya Fani sambil tersenyum. Maaf tante, ucapku sambil tersenyum terpaksa karena merasa tidak enak dengan Ibu Fani. Gak apa-apa kok, tante juga yang salah. Tante pikir kalian semua sudah tidur, ucap ibunya Fani. Aku dan Fani meninggalkan Tante Yasmin dan kembali menemui Vina dan Alia untuk masuk ke kamar Fani.
Semua ruangan tampak gelap. Hanya lilin yang menjadi penerangan di kamar Fani. Baru kami ingin menarik selimut untuk tidur, tiba-tiba dikagetkan dengan suara petir yang menyambar-nyambar, membuat Vina semakin ketakutan. Apalagi tadi Vina sudah melihat bayangan di kamar ini. Vina menarik selimut dan membungkus kepalanya. Malam ini begitu dingin dan terasa menyeramkan. Lampu padam, petir yang menyambar-nyambar, disertai angin kencang dan suara anjing yang menggonggong, tak seperti biasa. Seperti melihat sesuatu yang aneh. Apalagi ditambah tadi siang telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban mati di tempat, tepat di depan rumah Fani. Aku teringat kata-kata nenek saat di kampung dulu. Jika tengah malam terdengar suara anjing menggonggong seperti serigala, berarti anjing tersebut melihat makhluk halus. Ih, ngeri, ucapku dalam hati. Aku melihat Fani dan Vina sudah tidur, sementara Alia masih tampak gelisah, tidak bisa tidur. Aku hanya diam memikirkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi hari ini. Saat aku mencoba menutup mata untuk tidur, tiba-tiba pintu jendela di kamar Fani terbuka gara-gara angin kencang. Alia langsung kaget dan memelukku. Tak, kok bisa terbuka? Ucap Alia tanpa ketakutan. Sementara lampu masih padam dan lilin pun mati, tertiup angin. Mungkin Fani lupa menguncinya, Al. Ucapku agar Alia merasa tenang. Aku mencoba berjalan mendekati jendela itu untuk menutupnya kembali. Namun, langkahku terhenti saat melihat bayangan wanita di kaca jendela yang wajahnya sangat menyeramkan. Aku ingin berteriak memanggil Alia, tapi suaraku tak dapat keluar, seperti dicekik. Aku mulai berjalan mundur, sampai akhirnya aku berada di dekat Alia. Tak, kok kamu tidak menutup jendelanya? Ucap Alia heran. Aku hanya menunjuk ke arah jendela, karena tak bisa mengeluarkan suara. Alia semakin ketakutan, dan aku membangunkan Fani dan Vina. Mereka pun terbangun dan melihatku yang masih menunjuk ke arah jendela. Fani memberikan aku segelas air dan menyuruh aku meminumnya. Setelah meminum air 1 gelas, aku kembali bersuara. Van, aku melihat hantu. Ucapku yang akhirnya bisa bersuara dan menunjuk ke arah jendela. Di mana? Ucap Fani sambil mendekat ke jendela dan menutup kembali jendela itu. Gak ada apa-apa, tak? Ucap Fani. Mungkin aku salah lihat, Van. Ucapku sedikit berbohong karena tidak ingin membuat Vina semakin ketakutan. Padahal memang secara jelas aku melihat sosok wanita yang sangat menyeramkan. Akan tetapi, aku tidak ingin menceritakan apa yang kulihat malam ini. Takut Vina tidak bisa tidur. Aku kembali menarik selimut dan berbaring di samping Alia. Aku berbaring di ujung ranjang, begitupun dengan Fani. Sedangkan Alia dan Vina berada di tengah. Akhirnya aku pun tertidur lelap. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.